Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Antika dengan NIM E102K102440. Saya adalah mahasiswa Fakultas Geografi. Kali ini saya akan membuat video mengenai identifikasi batuan terkait dengan tugas akhir semester mata kuliah mineralogi dan petrografi. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sedikit atau beberapa hal mengenai batuan beku, karena batuan yang saya peroleh di wilayah sekitar rumah saya termasuk ke dalam jenis batuan beku atau sering disebut juga dengan igneous rock. Selain batuan beku, terdapat beberapa batuan, yaitu batuan sedimen dan batuan metamorf. Akan tetapi kali ini saya akan menjelaskan mengenai batuan beku dan jenisnya pada identifikasi penemuan batuan yang telah saya dapatkan kali ini. Kemudian berikut adalah video saat saya berada di lokasi penemuan batuan beku tersebut. Pada wilayah sekitar rumah saya yang dekat dengan daerah aliran sungai, saya menemukan dan mengidentifikasi sebuah batu yang rata-rata sama dengan batuan yang saya temui dari segi warna, bentuk, partikelnya, dan lain-lain, yaitu batuan berjenis andesit, karena pada jenis batuan yang saya temui ini memiliki ciri berwarna abu-abu hingga kemerahan dan memiliki butiran halus dan padat dengan struktur kecil. Nama andesit diambil dari nama pegunungan Andes, pegunungan yang membentang di sisir barat Amerika bagian selatan. Batuan andesit ini dapat ditemukan di wilayah deretan vulkanik pada batas benua yang mengelilingi Samudra Pasifik. Andesit dapat ditemukan di gunung berapi di atas batas lempeng konvergen antara lempeng benua dan samudra. Di Indonesia, batuan andesit dapat ditemukan di wilayah rangkaian gunung api Sumatera, Jawa. Batuan andesit ini sering digunakan sebagai bahan kebutuhan konstruksi, seperti bahan pembuatan jalan raya, landasan pesawat terbang, dan pelabuhan. Ia banyak digunakan untuk kebutuhan infrastruktur lantaran memiliki daya tahan yang cenderung kuat terhadap cuaca. Selain itu, batuan ini pun tergolong tahan lama. Kemudian batuan jenis andesit ini tergolong ke dalam jenis batuan ekstrusi, yaitu batuan beku yang telah mendingin dan mengeras di daratan maupun di bawah permukaan laut. Batuan ini disebut juga sebagai batuan vulkanik, dan batuan ini memiliki bentuk lonjong hingga bulat. Hal ini mungkin dikarenakan terbawanya oleh air dan terkikis secara perlahan sehingga membuat bentuknya menjadi sedemikian rupa. Batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi. Dapat dikatakan juga bahwa batuan beku merupakan batuan yang terbentuk akibat pembekuan magma. Sifat utama dari batuan beku adalah kristalin, baik dari kristal itu sendiri maupun dari gelasan yang mengkristal. Berdasarkan genetiknya, batuan beku dibedakan menjadi dua, yaitu batuan beku intrusi. Batuan beku intrusi adalah batuan beku yang mendingin dan mengeras di bawah permukaan atau di dalam kerak bumi, dikelilingi oleh batuan asal dan jauh di dalam bumi 15-50 km, dekat dengan astenosfer. Batuan ini sering juga disebut batuan beku dalam atau batuan beku plutonik, karena letaknya berada jauh di dalam bumi. Magma mendingin secara perlahan sehingga batuan ini memiliki butir yang kasar atau venerik dan membentuk kristal yang sempurna atau holokristalin. Struktur batuan beku intrusi yang khas adalah batolit, stok, lakolit, sil, dan dike. Nama batuan beku intrusi yang sering kita temukan sehari-hari dan memiliki tekstur kasar adalah granit, gabbro, dan diorit. Dalam hal kuantitas, batuan ini sangat umum dijumpai. Kemudian yang kedua adalah batuan beku ekstrusi. Batuan beku ekstrusi disebut juga sebagai batuan vulkanik. Seperti namanya, batuan ini membeku di atas permukaan bumi dan keluaran-keluaran lava aktivitas vulkanik. Karena proses pendinginan yang cepat di permukaan bumi, maka kristal-kristal yang terbentuk juga cenderung bertekstur avanitik atau berbutir halus sehingga sulit dilihat oleh mata telanjang. Bahkan ada beberapa jenis batuan yang memiliki karakteristik seperti gelas atau holohyalin. Menurut tingkatan kandungan silikanya, batuan beku ekstrusif terbagi menjadi basalt, andesit, diorit, batu apung, dan obsidian. Selain itu, karena batuan ini membeku di atas permukaan bumi, magma yang membentuknya pun sudah bercampur dengan berbagai macam mineral
yang ada di kerak bumi dan juga permukaan bumi. Oleh karena itu, terkadang sifat batuan ini sedikit berbeda dengan komposisi magma yang ada di mantel bumi di bawahnya. Sekian dari saya mengenai identifikasi batuan yang terdapat pada daerah tempat tinggal saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan informasi mengenai identifikasi batuan tersebut, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.